Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari kelompok 10 ingin membahas materi tentang konsep bank dalam Islam yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Wiranto, Saudari Nurul Rahmadayanti, Saudari Risma Effendi. Baik, di sini saya akan membahas bagian A, pengertian dan sejarah pendirian bank. Istilah bank berasal dari bahasa Itali, banca, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya, bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank dalam artian di atas adalah menghimpun uang dari pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu masyarakat yang memiliki uang yang lebih yang kemudian disimpan di bank, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan dana, yaitu masyarakat yang membutuhkan dana yang digunakan sebagai modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara meminjam dana ke bank. Perputaran uang di bank yaitu dari masyarakat dan juga kembali ke masyarakat. Pada tahun 1882, Dejapasky, bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi Dejapasky Bank sebagai bank sentral. Bagian B, pendapat ulama tentang bunga bank riba dalam sistem perbankan. Bunga bank dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo atau tenggang waktu untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari sisi peminjam sejumlah bunga tambahan tetap sebesar beberapa persen. Salah satu ulama Indonesia yang menghalalkan bunga bank menurut catatan Khairuddin Nasution 1996 selanjutnya adalah Haji Abdullah Ahmad, seorang ulama yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dia mengatakan, bunga bank boleh diambil dengan syarat persentase bunga tersebut diumumkan lebih dahulu, sehingga jika bunga diumumkan sebelumnya, maka berarti seorang yang meminjam rela dengan bunga yang diumumkan. Di sini sebagai tambahan, hendaknya agar persentase bunga hendaknya selalu dikontrol oleh pemerintah agar bank dalam menetapkan bunga tidak sembarangan, namun mengikuti undang-undang pemerintah. Sementara Ahmad Hasan 1983, pemimpin perguruan Persis Bangil Jawa Timur, mengatakan bahwa riba yang haram menurutnya mempunyai sifat. Ada 3 sifat. Yang pertama, terpaksa, yaitu orang terpaksa menunda hutang karena tidak mampu membayar dan pihak si peminjam menerima dengan syarat dan bayaran tambahan. Yang kedua, darar, yaitu pinjaman yang sekiranya digunakan untuk berdagang dengan uang tersebut tidak akan bisa untuk yang cukup buat makan, minum, dan bayar hutang. Yang ketiga, berlipat ganda. Adapun yang dihalalkan sifat-sifatnya itu tidak ganda berganda, tidak membawa kepada ganda berganda, tidak mahal, artinya sekiranya orang berusaha dengan uang tersebut tidak akan membawa kepada kerugian dan pinjaman yang produktif. Bagian C, bank dalam Islam, syariah. Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW,
Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai riba. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1990, namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Baik, selanjutnya D. Pengganti sistem bunga. Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara atau prinsip yang bersih dari unsur riba. Antara lain adalah 1. Waidah, yaitu titipan uang, barang, dan surat-surat berharga atau deposito. Lembaga fikih Islam waidah ini bisa diterapkan oleh Bank Islam dalam operasinya menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerima deposito berupa uang, surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh Bank Islam. 2. Mudharabah, yaitu suatu usaha kerjasama antara tenaga kerja dengan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ini bukan semata-mata usaha dalam arti modern. 3. Musyarakah atau persekutuan, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pihak pengusaha yang sama-sama memiliki andil pada usaha persekutuan. 4. Murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan murabahah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli. 5. Qard hasan, yaitu pinjaman yang baik. Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang memiliki deposito di Bank Islam. 6. Bank Islam dalam melakukan transaksi juga diperbolehkan memungut dan menerima pembayaran untuk mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah. Kedudukan Bank Islam. Pendapat para ulama Islam mengenai hukum bank dapat dikelompokkan menjadi 3 pendapat, yaitu 1. Bank hukumnya mubah. Alasannya bahwa di suatu negara, keberadaan bank sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditiadakan. Bank bermanfaat dalam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Bunga bank berbeda dengan riba. Bunga bank diperoleh dari usaha produktif, sedangkan riba diperoleh dari pemerasan dan akibat keterpaksaan orang-orang yang lemah. 2. Bank hukumnya haram. Alasannya bahwa setiap transaksi bank akan terdapat unsur bunga. Bunga itu sama dengan riba, dan riba hukumnya haram. Maka bank dianggap haram. 3. Bank hukumnya syubhat atau masih ragu tentang haram atau tidak. Alasannya bahwa pada satu sisi bank ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, setiap bank akan ada bunganya yang berarti riba, sehingga bank itu belum jelas halal dan haramnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah datang kepada Nabi SAW dan beliau mempunyai utang kepadaku. Kemudian beliau membayar utangnya dan memberi tambahan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. 1. Ciri-ciri bank syariah. A. Bagi hasil keuntungan disepakati pada waktu akad perjanjian, diwujudkan dalam bentuk persentase yang besarnya tidak kaku atau bebas, melakukan tawar-menawar dalam batas wajar. B. Penggunaan presentasi tetap dalam pembayaran dihindarkan karena presentase tetap bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. C. Dalam kontrak pembiayaan tidak
menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan yang ditetapkan di muka, karena untung rugi suatu proyek baru diketahui setelah proyek selesai. D. Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil dan bagi resiko, sedangkan bank konvensional memberikan bunga bagi nasabah. Bank syariah, dana nasabah merupakan titipan. Bank konvensional, dana nasabah merupakan simpanan yang dapat diinvestasikan dengan tujuan yang menguntungkan. Bank syariah memiliki dewan pengawas syariah dan diwajibkan menjalankan fungsi sosial, sedangkan bank konvensional mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk nasabah dan bank itu sendiri. G. Perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya tidak pasti atau tidak tetap. Ketika uang atau harta diinvestasikan dalam bentuk suatu usaha, maka hasil yang dari suatu usaha akan diperoleh keuntungannya. H. Perbedaan antara utang uang dan utang barang. Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang atau utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas seperti inflasi dan deflasi tidak diperoleh. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil. 1. Bunga. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. 5. Eksistensi bunga diragukan atau kalau tidak dicekam oleh semua agama, termasuk Islam. Bagi hasil. 1. Penentuan besarnya rasio atau nasabah bagi hasil disebut pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 5. Tidak ada yang meragukan kenasabahan bagi hasil. Kesimpulan, kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam hukum Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasi sebagai riba. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan disengaja ataupun tidak,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.